Salah satu sektor perekonomian yang sangat terdampak pandemi COVID-19 di Indonesia adalah sektor pariwisata. Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah wisatawan yang cukup signifikan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4, juta kunjungan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar 75,3%. Dihentikannya penerbangan antar negara akibat regulasi pencegahan penyebaran COVID-19 membawa dampak menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Sementara itu, penutupan objek wisata dan atraksi wisata juga membawa dampak melemahnya jumlah kunjungan wisatawan domestik. Namun setelah berangsur-angsur positive rate COVID-19 turun, maka giat pariwisata sudah mulai kembali terlihat. Hal ini dapat kita saksikan pada tahun 2021 ketika pelonggaran PPKM diberlakukan pemerintah. Lokasi-lokasi wisatawa kembali mulai penuh dikunjungi wisatawan dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. SMK Pariwisata Budi Agung didirikan di bawah naungan Yayasan HK Indonesia yang mengutamakan trilingual bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Visi dari SMK Pariwisata Budi Agung adalah menjadikan sekolah vokasi yang unggul dalam membangun dan menghasilkan peserta didik yang berkarakter, kompeten, berprestasi, dan berjiwa wirausaha, serta mampu bersaing di era masyarakat global dengan berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Misi dari SMK Pariwisata Budi Agung yaitu yang pertama, sebagai lembaga pendidikan. SMK Pariwisata Budi Agung menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mempersiapkan peserta didik yang siap terjun ke dalam karya dunia industri pariwisata atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kedua, sebagai komunitas pembelajar. SMK Pariwisata Budi Agung mengembangkan potensi dan keterampilan peserta didik secara kritis, kreatif, dan inovatif sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan teknologi masyarakat. Ketiga, sebagai lembaga pendidikan nasional Indonesia. SMK Pariwisata Budi Agung menanamkan kecintaan kepada negara dan bangsa Indonesia, termasuk keberagaman budaya, etnis, dan agamanya, serta membangun kepedulian terhadap nasionalisme dan lingkungan hidup Indonesia. Yang keempat, sebagai stakeholder pengembangan sumber daya manusia pariwisata Indonesia. SMK Pariwisata Budi Agung melakukan usaha-usaha pencapaian kompetensi peserta didik dalam bidang pariwisata dengan memberikan pembelajaran yang terkini dengan didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten pada bidangnya. Tujuan didirikannya SMK Pariwisata Budi Agung adalah yang pertama, menghasilkan peserta didik yang siap untuk memasuki lapangan kerja dunia industri pariwisata, khususnya usaha perjalanan wisata. Yang kedua, menghasilkan peserta didik yang mampu memilih karir, mampu berkompetisi, dan mengembangkan kompetensi keahliannya khususnya dalam ruang lingkup usaha perjalanan wisata. Yang ketiga, menghasilkan peserta didik yang menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia industri pariwisata khususnya dalam ruang lingkup usaha perjalanan wisata. Yang keempat, menghasilkan peserta didik yang merupakan warga negara Indonesia yang produktif, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan dunia, serta kreatif dalam melaksanakan pekerjaan di bidang pariwisata khususnya usaha perjalanan wisata. Yang kelima, menciptakan dan menjaga jaringan kerjasama baik dengan orang tua atau wali murid, masyarakat sekitarnya, dunia akademis atau kampus, dan dunia industri pariwisata baik dalam maupun luar negeri. SMK Pariwisata Budi Agung dilengkapi berbagai fasilitas untuk menunjang pembelajaran, khususnya di bidang pariwisata. Selain itu, SMK Pariwisata Budi Agung juga memiliki berbagai macam kegiatan kepariwisataan yang tentunya memberikan peserta didik pengalaman dan skill tentang dunia industri pariwisata dengan dibantu oleh guru-guru yang memiliki ahli dalam bidang tersebut. Kini SMK Pariwisata Budi Agung sudah mulai mengajukan proses untuk persetujuan pelaksanaan PTM atau pembelajaran tatap muka. Untuk itu, SMK Pariwisata Budi Agung mempersiapkan berbagai sarana dan prosedur protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Sebelum masuk ke dalam sekolah, siswa atau siswi SMK Pariwisata Budi Agung mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, mereka scan Peduli Lindungi. Setelah scan, mereka dicek suhu menggunakan termogan oleh penjaga sekolah.
Mereka berada di lobi disambut oleh beberapa guru. Mereka naik tangga menuju ruang kelas. Guru mengajar menggunakan laptop, proyektor, dan papan tulis. Siswa-siswi SMK Pariwisata Budi Agung yang tidak datang ke sekolah akan belajar di rumah dan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Siswa-siswi SMK Pariwisata Budi Agung mempelajari tiketing di dalam ruangan Business Center. Di dalam ruangan tersebut, siswa-siswi SMK Pariwisata Budi Agung mempelajari cara membuat reservasi tiket. Terdapat 2 guru yang berperan sebagai tamu yang ingin memesan tiket pesawat. Siswa-siswi SMK Pariwisata Budi Agung melakukan kegiatan PKL atau bisa disebut sebagai praktik kerja lapangan di Museum Kesejarahan Jakarta. Museum Kesejarahan Jakarta terdiri dari 4 museum. Ada Museum Sejarah Jakarta, Museum Taman Prasasti, Museum MH Tamrin, dan Museum Juang 45. Di museum, siswa-siswi SMK Pariwisata Budi Agung diajari oleh pemandu museum cara memandu yang benar dan tepat. Di sana, juga diberikan kesempatan oleh pemandu museum untuk maju ke depan mempraktikkan cara memandu. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Yuk, mari mendaftar sebagai murid SMK Pariwisata Budi Agung. Informasi pendaftaran terdapat di link atau 2 nomor yang sudah tertera di sini.